Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Musim Asia dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya Ether Channel. Langsung saja, misalkan di sini ada sebuah kasus di mana kita memiliki dua buah switch. Kemudian kita hubungkan dengan dua kabel. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu. Satu, dua. Lalu kita fast time aja. Bisa kita lihat di sini ketika kita hubungkan dua switch ini menggunakan dua kabel, nantinya salah satu interface-nya akan diblokir. Nah, misalkan di sini kita tambahkan lagi. Kita fast time. Di sini juga interface-nya diblokir. Lalu kita coba tambahkan lagi. Dan bisa kita lihat di sini interface-nya diblokir juga. Nah, misalkan di sini hubungan switch ini membutuhkan bandwidth 400 MB. Nah, karena switch ini yang menyala hanya satu saja interface-nya, artinya kecepatannya hanya 100 MB saja. Nah, untuk itu agar kecepatan bandwidth-nya menjadi 400 MB, kita harus menyalakan interface ini. Nah, di sini untuk menyalakan interface ini kita membutuhkan yang namanya Ether Channel. Namun seperti yang kita tahu, misalkan kita buka salah satu interface yang diblokir, maka akan terjadi yang namanya looping. Nah, oleh karena itu, kita di sini akan menyatukan interface ini menjadi satu port. Dan untuk menyatukan interface ini menjadi satu port, itu ada yang namanya Ether Channel. Jadi nantinya secara fisik di sini kabelnya terlihat 4, namun secara logik nantinya kabel ini akan menjadi satu port. Itulah konsep Ether Channel. Dan ketika kita sudah konfigurasi Ether Channel, nantinya port ini akan menjadi satu dan bandwidth-nya menjadi 400 MB. Setelah kita tadi sudah belajar konsep Ether Channel, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi Ether Channel di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk Ether Channel ini ada beberapa protokol. Yang pertama yaitu LACP atau Open Standard, di mana ketika switch non-Cisco bertemu switch Cisco, artinya akan menggunakan protokol ini. Kemudian di sini ada PAGP. Protokol ini hanya khusus untuk switch Cisco atau di mana ketika switch Cisco bertemu switch non-Cisco, nantinya akan menggunakan protokol PAGP ini. Namun juga bisa menggunakan protokol LACP. Dan yang terakhir ada layer 3, di mana nanti kita akan membahasnya di akhir video. Oke, di sini langsung saja kita konfigurasi. Pertama kita terangkan terlebih dahulu seluruh interface-nya. Di sini kita klik switch 1. Kita perkecil terlebih dahulu. Maaf, kita perkecil. Kita perlebar. Kita scroll ke bawah. Lalu enter. Lalu ketik en conft, lalu ketikkan interface interface range FA0/1 sampai 4. Di sini 1 sampai 4 ya teman-teman. Bentar kita cek. Iya, di sini 1 sampai 4. Kita enter. Sebentar. Enter, lalu ketikkan switch port mode terang. Enter. Jika sudah, kita ke switch 2. Menu CLI kita perkecil. Kita perlebar. Scroll ke bawah, enter, lalu ketikkan en conft, lalu ketikkan interface range FA0/1 sampai 4, enter. Lalu ketikkan switch port mode terang. Maaf, di sini sudah ya teman-teman. Switch port mode terang, enter. Nah, jika sudah, di sini kita fast time aja. Kemudian jika sudah, lalu kita ke switch 2. Di sini kita perkecil terlebih dahulu. Kita perlebar, kita scroll ke bawah. Lalu di sini kita ketikkan channel group, kita tanda tanya saja.
Nah, di sini bisa dilihat di sini ada angka 1 sampai 6. Di sini tuh kita disuruh memilih antara dari angka 1 sampai 6. Artinya itu kita bisa membuat channel group sampai 6. Di sini kita akan menggunakan satu saja ya, teman-teman. Di sini kita ketikkan satu mode, lalu kita tanda tanya lagi. Bisa kita lihat di sini ada aktif ya teman-teman dan pasif yaitu LACP. Kemudian di sini ada auto dan desirable yaitu PAGP. Nah, dan di sini juga aktif ini artinya mengajak ya teman-teman, sedangkan pasif itu artinya menunggu. Misalnya di sini switch 2 ini menggunakan mode pasif dan switch 1 menggunakan mode aktif. Nah, nantinya switch 1 ini akan mengajak switch 2 untuk menggunakan protokol LACP. Begitu pula sebaliknya. Dan ketika aktif bertemu aktif itu tetap akan menjadi LACP. Namun ketika pasif bertemu pasif itu tidak akan terjadi apa-apa karena sama-sama menunggu. Nah, di sini kita pasangkan mode pasif saja ya, teman-teman. Di sini kita ketikkan pasif lalu enter lagi. Berikutnya kita setting di switch 1. Kita perkecil terlebih dahulu. Kita perlebar, scroll ke bawah. Lalu ketikkan channel group 1 mode aktif saja di sini. Kita enter. Lalu kita fast time ya teman-teman. Nah, jika sudah kita fast time, kita bisa lihat di sini sudah menjadi hijau ya teman-teman. Artinya konfigurasi ini sudah berhasil. Dan sekarang port 1 sampai 4 sudah menjadi 1. Dan bandwidth-nya pun sudah menjadi 400, tidak 100 lagi. Karena seluruh interface ini sudah menyala dan tidak akan terjadi looping juga. Jadi begitulah ya teman-teman untuk konfigurasi Ether channel LACP. Oke, setelah kita tadi konfigurasi Ether channel LACP, sekarang kita akan konfigurasi Ether channel PAGP. Pertama kita akan menambahkan multi layer switch terlebih dahulu atau MLS. Kita tambahkan, kita taruh sini. Lalu kemudian kita hubungkan melalui 3 kabel. Kita hubungkan 1, 2, 3. Nah, jika sudah di sini kita terangkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ke switch 2, ke menu CLI, kita perkecil terlebih dahulu. Kita scroll ke bawah. Maaf, kita perlebar, kita scroll ke bawah, kita klik enter. conv lalu kita ketikkan interface range FA 0/5 sampai 7. Nah, di sini belum, kita tambahkan R, kita enter, lalu kita ketikkan switchboard mode terang. Oke, kemudian di sini langsung saja kita buat channel grupnya ya teman-teman. Di sini kita gunakan channel group 2. Kita ketikkan channel group 2 mode, kita tanda tanya terlebih dahulu. Maaf, di sini salah ketik ya teman-teman. Group 2 mode. Nah, bisa kita lihat di sini untuk PAGP kita gunakan auto dan desirable, di mana desirable itu artinya mengajak sedangkan auto itu menunggu. Misalnya switch 2 ini kita gunakan desirable, kemudian MLS-nya gunakan auto. Nantinya switch 2 ini akan mengajak MLS untuk menggunakan protokol LACP seperti tadi di switch 1 dan 2. Di sini langsung saja kita gunakan channel group desirable ya teman-teman. Desirable, kita enter. Kemudian kita ke MLS. Di sini kita percepat terlebih dahulu ya. Oke, lalu kita ke MLS, kemudian CLI. Di sini
kita perkecil terlebih dahulu, kita perlebar, kita perlebar, kita scroll ke bawah. Di sini kita no ya, coba kita enter en convert, lalu di sini kita terangkan terlebih dahulu int range fa0/1 sampai 3. Kita enter, lalu kita switch port mode terang, kita enter. Seperti yang kita lihat di sini, ketika kita mencoba konfigurasi fa0/1 sampai 3 di MLS ini, kita mendapatkan command rejected, yang dimana sebenarnya kita tidak bisa menggunakan perintah seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk mengkonfigurasi interface di MLS ini menjadi terang, itu kita akan menggunakan yang namanya setting encapsulation. Di sini langsung saja kita ketikkan switch terang encapsulation ya teman-teman, encapsulation .1q, kita enter, lalu kita ketikkan switch mode terang, kita enter. Nah, di sini kita sudah menerangkan fa0/1 sampai 3 ini ya teman-teman. Dan kita lanjutkan ketikkan channel group 2 mode, kita akan gunakan mode desirable, kita enter, lalu kita cek do show enter channel zoom, kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini ada PO2 ya teman-teman, yang artinya di sini PO2 itu adalah ether channel 2. Kemudian di sini ada S yang artinya layer 2. Lalu kemudian di sini ada U yaitu in use. Lalu di sini protokolnya FAGP dan portnya yaitu FA0/1 sampai 3. Nah, jadi begitulah ya teman-teman cara mengkonfigurasi PAGP di dalam aplikasi Cisco pakai tracer. Oke, setelah tadi kita sudah mencoba mengkonfigurasi ether channel PAGP, selanjutnya sekarang kita akan mengkonfigurasi ether channel layer 3. Nah, di layer 2 itu ada yang namanya LACP dan PAGP, sedangkan di layer 3 itu hanya ada on. Nah, on ini hanya bisa diterapkan di switch layer 3 saja. Untuk ether channel layer 3 ini kita tidak membutuhkan yang namanya terang ya teman-teman. Namun di sini kita akan menggunakan IP sebagai backend di terang. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu MLS-nya ya teman-teman, multi layer switch-nya. Kita tambahkan sini, lalu di sini kita hubungkan menggunakan 3 kabel. 1, 2, 3. Di sini kita ubah terlebih dahulu namanya menjadi 2. Oke. Nah, misalnya MLS1 ini IP-nya adalah 10.10.10.1 dan MLS2 ini IP-nya adalah 10.10.10.2. Oke, di sini kita langsung saja akan mengkonfigurasi MLS1 ini terlebih dahulu. Kemudian CLI kita perkecil terlebih dahulu. Kita perlebar. Kita scroll ke bawah, kita enter. Lalu kita ketikkan N. Lalu kita ketikkan interface range fa0/4 sampai 6. Kita coba lihat apakah benar. Ya, benar. Oke, kita periksa dulu. Scroll ke bawah. Lalu di sini kita klik enter. Maaf, di sini kita kurang konversi. Lalu di sini kita ketikkan int range fa0/1 4
sampai 6, kita enter. Lalu kita ketikkan no switch port, kita enter. Maaf, di sini kita salah ketik ya, teman. Switch port, kita enter. Nah, untuk perintah switch port ini itu untuk mendisablekan FA0/4 sampai 6 ya, teman-teman, agar kita bisa konfigurasi IP-nya. Kemudian kita ketikkan channel group, kita gunakan 3 ya teman-teman, karena tadi kita sudah menggunakan 1 sampai 2. Nah, kita gunakan 3, mode on ya teman-teman, modenya, kita enter. Ini lagi, kemudian kita ketikkan interface PO3. Nah, interface PO3 ini artinya port dari Ether channel 3 ya teman-teman, yang tadi itu. Nah, kemudian di sini kita baru bisa menambahkan IP-nya. Di sini kita ketik IP address 10.10.10.1 subnet masnya 255.255.255.0, kita enter. Kemudian kita ke MLS 2 ya teman-teman, multi-layer switch 2, kita ke LI, kita perkecil, kita scroll, maaf kita perbesar, kita scroll ke bawah, enter. Di sini kita no, ini lagi and converti. Lalu di sini kita ketikkan interface interface range FA0/1 sampai 3, kita enter. Maaf, di sini salah ketik ya teman-teman. Nah, kita enter. Lalu kita ketikkan no switch port, enter lagi, kita ketikkan channel group 3 mode on, kita enter. Ini lagi, kita ketikkan interface PO3, enter. Lalu kita tambahkan IP-nya, IP add 10.10.10.2, lalu kita subnet masnya 255.255, maaf, .255.0, kita enter. Jika sudah, di sini kita cek do show Ether channel zoom, kita enter. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini protokolnya min karena hanya on saja. Nah, jadi begitulah ya teman-teman cara konfigurasi Ether channel di switch layer 3. Oke, cukup sekian ya teman-teman untuk video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.